Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat menjalani pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ibu pimpin. Mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita masih dalam bab pecahan, ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang jenis-jenis pecahan. Ya, masih ingatkah kalian apa itu jenis-jenis pecahan? Ya, ada 5 jenis ya. Yang pertama pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, dan pecahan per mil. Nah, dasar itu ya, dasar-dasar pecahan yang sudah Ibu sebutkan itu nanti ada kaitannya dengan materi pada hari ini ya. Nah, Ibu harap kalian masih tetap semangat dan jangan menyerah ya, harus selalu optimis bisa mengerjakan soal-soal matematika yang mudah, yang sedang maupun yang sulit. Begitu ya. Nah, kemudian untuk absensi nanti akan Ibu cek di Google Classroom masing-masing ya, atau nanti akan Ibu tanyakan dari wali kelas 7C, 7E, 7F, dan 7G. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi dasar pada pagi hari ini, yaitu bisa kalian baca di sini. Nantinya kita akan fokus ke operasi hitung bilangan pecahan ya, dengan berbagai operasinya, dan Ibu harap kalian bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat maupun bilangan pecahan. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, hari ini kita fokus ke operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini itu nantinya kalian akan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dalam hal pembelian maupun penjualan terhadap barang-barang di toko atau di pasar, atau ketika kalian ingin menjumlahkan atau mengurangkan sesuatu hal yang berkaitan dengan bilangan pecahan ya. Untuk topik pembahasannya yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Operasi hitung pecahan itu sendiri bisa kita lakukan jika kedua pecahan itu memiliki penyebut yang sama. Nah, perlu diingat bahwa yang namanya pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, ketika penyebut pecahan itu sudah sama, maka nanti kalian bisa langsung menjumlahkan pembilangnya atau mengurangkan pembilangnya. Tetapi jika penyebutnya itu berbeda, maka kalian cari dulu pecahan lain yang senilai atau kalian gunakan operasi hitung KPK. Nah, kita masuk ke penjumlahan bilangan pecahan ya. Penjumlahan dengan penyebut yang sama. Untuk pecahan jika penyebutnya sama, langsung saja dijumlahkan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk rumusnya yaitu seperti ini ya. Ini penyebutnya sama, pembilangnya berbeda, bisa langsung dijumlahkan. Contohnya, saya mempunyai gambar seperti ini ya, persegi. Dia dibagi menjadi 4 bagian, ada yang diarsir atau diwarna, ada yang tidak. Ini menunjukkan bahwa bagian pertama dia 1/4, di sini 2/4, jika dijumlahkan maka menjadi 3/4. Arsiran dari bangun ini pun juga menyesuaikan ya, ada 3 arsiran dari 4 bagian. Contoh yang kedua,
Tentukan hasil dari 1/5 ditambah 2/5. Nah, di sini karena dia penyebutnya sama, maka pembilangnya bisa langsung dijumlahkan dan mendapatkan hasil 3/5. Nah, ini ketika kalian di SD itu sudah pernah. Tentunya sudah bisa dan sudah paham. Di sini Ibu memperdalam lagi, mengingatkan kembali apabila ada yang lupa. Nah, jika masih ada yang kesulitan bisa nanti ditanyakan di WA atau komentar pada forum Google Classroom. Nah, di sini kita lanjutkan lagi. Kalau penyebutnya berbeda bagaimana? Maka kalian samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK dari penyebut-penyebut yang diberikan. Nah, atau bisa kalian gunakan rumus seperti ini, ya. Penyebutnya dikalikan, kemudian pembilangnya dikalikan silang antara atas dengan bawah, bawah dengan atas, ya. Ini tandanya plus karena kita masuk topik dalam penjumlahan. Contohnya di sini Ibu mempunyai lingkaran. Lingkaran yang pertama saya bagi 4, saya arsir 2. Gambar yang kedua masih lingkaran tapi saya bagi 8 dan saya arsir 4. Nah, dalam bentuk pecahannya seperti ini, ya, 2/4 ditambah 4/8, maka berubah menjadi 8 sebagai penyebut dan pembilangnya di sini 4, ya. 4 dari mana? Dari 8, ini dibagi dengan 4, hasilnya kan 2, kemudian 2 dikalikan dengan 2, maka hasilnya 4, ya. 4 ditambah 4 yaitu 8, 8 dibagi 8 itu adalah 1, ya. Jadi setiap hasil dari pecahan jika dia bisa disederhanakan maka sederhanakanlah. Kalau dia sudah tidak bisa disederhanakan maka selesai sampai di situ, ya. Contoh yang kedua, tentukan hasil dari 5/6 ditambah 3/4. Ini adalah contoh penyebut yang berbeda. Maka kalian cari dulu KPK-nya atau bisa dengan cara dikalikan silang seperti rumus yang Ibu berikan tadi, ya. Kalau menggunakan KPK maka seperti ini, tapi kalau menggunakan rumus maka yang di sebelah kanannya ini, ya, 24 itu diperoleh dari 6 dikali 24, kemudian 20 ini diperoleh dari 5 dikali 4, kemudian yang 18 diperoleh dari 3 dikali 6, ya. Kemudian pembilang dijumlahkan, jadi hasilnya 38/24. Nah, di sini 38/24 itu bisa disederhanakan, ya, menjadi bagaimana? Menjadi seperti ini, ya. Dia bisa berubah menjadi bentuk pecahan campuran. Yang awalnya biasa menjadi campuran. Nah, kalian tahu bahwa 14/24 itu bisa saya tulis menjadi 1 ditambah 14/24. Karena ini pecahan biasanya bisa disederhanakan, maka disederhanakanlah. Saya bagi 2, ya, berubah menjadi 1 ditambah 7/12 sehingga hasil akhirnya 1 7/12. Jadi jawabannya bisa dalam bentuk campuran, bisa juga ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Nah, kalau nanti di pilihan ganda itu kalian harus bisa menyesuaikan pilihan yang ada. Bisa jadi dia berupa pecahan campuran, bisa jadi dalam bentuk pecahan biasa, ya, menyesuaikan. Kemudian kita ke contoh yang ketiga. Andaikan di sini ada pertanyaan berupa pecahan campuran, maka kalian ubahlah ke dalam pecahan biasa, kemudian disamakan penyebutnya. Nah, seperti ini, ya. Mencari KPK yaitu 12. Kalau sudah sama penyebutnya, maka pembilang dijumlahkan. Dan ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran, berubah menjadi 7 5/12, ya. Simpel, ya, sederhana dan mudah sekali. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Nah, di sini kalau dia penjumlahan dari pecahan biasa dengan bilangan desimal, maka untuk yang desimal kalian ubah ke dalam pecahan biasa menjadi 1
125 per 100. Nah, di sini setelah itu bagaimana? Samakan penyebutnya, ya. Kemudian disederhanakan. Ini saya bagi 25, maka menjadi 7 per 4. Ini juga bisa disederhanakan lagi menjadi bentuk pecahan campuran, yaitu 1, 3 per 4. Ya, begitu nggih? Dan contoh yang terakhir, ini berupa soal cerita, ya. Ada 3 buah truk. Truk yang pertama mengangkut 4, 2 per 3 ton. Truk yang kedua mengangkut 5, 1 per 4 ton. Truk yang ketiga mengangkut 4, 5 per 8 ton. Nah, berapakah ketela yang dapat diangkut oleh ketiga truk tersebut? Ini merupakan contoh dari penjumlahan bilangan pecahan, ya. Dia merupakan pecahan campuran semua, jadi kalian ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ya. Kemudian samakan penyebutnya, pembilang dijumlahkan, kemudian disederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran, sehingga hasilnya di sini 3 buah truk itu bisa mengangkut sampai 13 per 24 ton. Ya, kita lanjutkan ke pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan itu prinsipnya sama seperti penjumlahan bilangan pecahan, ya. Cuma dia perbedaannya menggunakan tanda pengurangan. Untuk rumusnya mirip persis, ya. Cuma di sini aja pengurangannya aja dia berbeda. Kalau penjumlahannya di sini plus, kalau pengurangan dia dikurangkan, ya. Nah, contohnya ini ada 3 per 4 bagian dikurangi 2 per 4 bagian, maka hasilnya 1 per 4, ya. Mudah. Untuk yang pecahan dengan penyebut yang sama, Ibu rasa kalian sudah bisa, ya, sudah paham, karena tinggal mengurangkan aja pembilang-pembilangnya. Nah, kalau penyebutnya berbeda, cari KPK atau dengan mengalihkan silang, ya, seperti ini. Terus ini kenapa kok 1 bisa saya ubah menjadi 8 per 8? Karena lingkaran ini itu dibagi menjadi 8 bagian dan 8-nya itu semua diarsir, ya, semuanya diarsir, maka saya ubah menjadi 8 per 8. Nah, baru saya kurangkan dengan 2 per 4, KPK nya 8, sehingga diperoleh 4 per 8, ya. Contoh yang kedua, di sini 2 per 3 dikurangi 1 per 4, ya. Ini penyebutnya berbeda, mencari KPK disamakan, bisa juga dengan cara dikalikan. 3 kali 4 yaitu 12, kemudian 2 kali 4 8, 1 kali 3 3. Di sini dikurangkan, karena apa? Karena pertanyaannya dikurangi, ya. 8 dikurangi 3, 5 per 12. Gitu nggih? Kita ke contoh yang ketiga, pecahan campuran, ya. Jadi langkahnya sama seperti penjumlahan, diubah ke dalam pecahan biasa. Kemudian kalau sudah diubah ke dalam pecahan biasa, samakan penyebutnya, pembilangnya dikurangi, disederhanakan, dan diperoleh hasil pecahan dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kita ke soal cerita, ya. Di sini ada seorang petani memiliki lahan seluas 600 meter persegi. 3 per 5 bagian ditanami pepaya, 1/6 lahannya ditanami pohon cabai, sisanya sebagai kolam ikan. Nah, di sini kita bisa menyelesaikannya dengan data yang ada. Kalau dia di sini tulisannya 3 per 5, maka kalian tulis 3 per 5. 1 per 6 ini sebagai cabainya, ya, tanah untuk cabai. Kenapa saya kalikan 600? Karena lahan luasnya ada 600, sehingga 600 atau 3 per 5 dari 600 meter persegi itu adalah 360. Kemudian yang 1/6-nya itu 100, sehingga sisa dari lahan Pak Petani itu 140 meter persegi.
ya, yang digunakan sebagai kolam ikan. Yang terakhir, Amir dikasih uang saku 10.500. 3/7 uang sakunya ia gunakan untuk jajan, 1/3-nya untuk ongkos. Nah, berapakah uang saku yang digunakan Amir atau sisanya dari yang sudah dia gunakan untuk dia tabungkan? Nah, di sini kan diketahui bahwa uang Amir 10.500. 3/7 dari 10.500 itu adalah 4.500. Untuk ongkosnya 1/3 dikalikan 10.500, yaitu 3.500. Jadi sisa uang saku Amir yang ditabung yaitu 2.500, ya. Udah ya. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini, ya, untuk sebuah pecahan yang penyebutnya sama, maka kita bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan pembilang-pembilangnya, sedangkan penyebutnya tetap. Untuk rumusnya seperti ini, ya, penyebutnya sama, pembilangnya bisa langsung dijumlahkan atau dikurangkan. Kalau kedua pecahan atau 3 pecahan kok penyebutnya berbeda, maka kalian harus menyamakannya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut yang ada. Untuk rumusnya seperti ini, ya, bisa dengan dikalikan silang, penyebut dikalikan, pembilang dikalikan silang, ya. Untuk tandanya, kalau penjumlahan maka dijumlahkan, kalau pengurangan maka dikurangkan. Begitu, ya. Kemudian untuk latihan soalnya, ya, latihan soalnya nanti akan Ibu share di tugas Google Classroom, yaitu latihan soal ke-5, ya, karena kemarin latihan soal 4, nanti ini soal ke-5. Ada penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Silakan dikerjakan secara individu, ya. Akan Ibu nilai dari masing-masing siswa dengan ketentuan dari setiap soal yang diberikan itu kalian kerjakan dengan menggunakan cara. Jadi ada prosesnya, tidak asal soal ditulis kemudian jawaban, ya. Ibu butuh sebuah proses dari mana kalian mendapatkan jawaban tersebut, ya. Benar atau salah itu tidak apa-apa, ya, karena ini masih dalam proses latihan soal. Begitu. Apabila ada kekurangan dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta maaf, ya. Dan jika ada materi yang ingin ditanyakan atau ada yang mau diperjelas lagi bagian mana, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar Google Classroom atau melalui WhatsApp group yang sudah Ibu buat, atau boleh juga melalui WhatsApp pribadi, ya. Jadi tidak usah malu bertanya, ya. Ibu malah senang kalau ada yang mau bertanya dan ingin lebih mengetahui tentang soal matematika, ya, persoalan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, tetap semangat dan selamat belajar, semoga sukses, ya, dan dikerjakan latihannya. Jangan lupa matikan lampu ketika kalian sudah tidak menggunakannya, karena kita harus melindungi bumi dari panasnya matahari, ya. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.